Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di saat ini, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih beri kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di kesempatan malam hari ini, hadirin yang semoga dimuliakan Allah, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan di antara penaklukan-penaklukan yang dilakukan di masa Umar adalah penaklukan Mesir. Setelah Baitul Maqdis atau negeri Syam berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Amr bin Al-As mulai memperluas penaklukannya ke Mesir, Iskandariyah, Mesir, kemudian juga ke Sudan, demikian juga sampai kemudian ke Libya, sehingga bagian Afrika, ya, Mesir, kemudian Sudan, dan sekarang yang disebut sebagai Libya, sekarang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, di bawah taklukan kaum muslimin, ya. Baik, kemudian sekarang kita akan masuk ke penaklukan selanjutnya, yaitu penaklukan Persia. Jadi setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berhasil atau sebenarnya ini simultan, ya. Jadi pasukannya Amr bin Al-As itu ke Mesir, kemudian pasukannya Abu Ubaidah bin Jarrah itu di negeri Syam, kemudian pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas ini merangsek masuk ke Persia. Ya, jadi penaklukan ini dilakukan secara bersamaan dengan pasukan yang kemudian memiliki arah yang berbeda. Maka negeri Persia ketika itu Umar bin Khattab menugaskan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang memiliki keutamaan. Ya, saat ini termasuk dari sahabat yang dijanjikan surga. Al-Asyarah al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. Siapa saja? Abu Bakar, Umar, yang 4 khalifah yang pertama. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Talhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini 10 sahabat yang dijanjikan oleh Nabi SAW masuk ke dalam surga. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini diperintahkan oleh Umar untuk melakukan penaklukan ke negeri Persia. Sampai kemudian panjang ceritanya, ya. Nanti insya Allah kita akan bahas di biografinya Sa'ad. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, ketika itu sampai pada akhirnya Kisra, yakni Raja Persia, terpojokkan di ibu kota Persia. Ini sebuah kota yang sangat indah yang bernama Al-Madain. Apa namanya Yunaninya? Mereka punya namanya sendiri, ya. Ini orang-orang Arab menyebutnya sebagai Al-Madain. Nah, Madain ini adalah istana yang sangat indah dan dia memiliki perbendaharaan, ya, atau di sana disimpan perbendaharaan raja-raja Persia. Jadi disinilah mereka menumpuk harta-harta mereka. Namun ketika itu kaum muslimin mengalami kesulitan. Kenapa? Karena untuk mencapai istana Madain ini mereka harus melewati sungai, ya, Nahru Dajlah. Orang Arab bilangnya Dajlah. Kalau di orang-orang Eropa menyebutnya sungai Tigris. Ya, kenapa daerah Irak itu disebut Mesopotamia? Ya, yang artinya apa? Daerah di antara 2 sungai, karena dia diapit oleh 2 sungai besar. Siapa yang masih ingat pelajaran sejarah SMP kelas 2? Ya, Mesopotamia. Satunya sungai Tigris, satunya lagi sungai apa?
Furat atau sungai Efrat, ya. Jadi ada sungai Furat, satunya sungai Dajlah. Nah, kalau kita lihat di sini posisinya Al-Madain ini di tepi sungai. Ya. Sungai Tigris atau sungai Dajlah ini. Sehingga sulit bagi pasukan Sa'ad ibn Abi Waqqas untuk menyerangnya. Ya, dan sungainya bukan seperti Kali Progo gitu ya. Sungainya luas ya. Nah, ini dia. Sungainya cukup panjang untuk menyeberangi dari satu sisi ke sisi yang lain. Maka apa yang dilakukan oleh panglima perang ketika itu disebutkan ya, kisahnya ini kita hari ini akan mengupas atau menukil dari penuturan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Situ beliau ceritakan bagaimana penaklukan kota Al-Madain. Maka ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas menugaskan panglimanya yang bernama Asim bin Amr ya untuk memimpin pasukan berkuda. Gimana caranya biar nyebrang? Maka kemudian Asim bin Amr membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana li nafsin an tamut illa bi idznillah, kitaban muajjala." Ya, ketika akan menyeberang sungai tersebut dengan pasukan berkuda, Asim bin Amr membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Wa ma kana li nafs." Ya, tidaklah jiwa yang bernyawa itu antamut akan mati illa bi idznillah, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, kitaban muajjala. Itu adalah ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Artinya seseorang itu mati, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Nah, kemudian tampaklah karomah dari pasukannya Asim bin Amr. Mereka kemudian ya dengan 600 pasukan berkuda, mereka menyeberang ya sungai Dajlah atau sungai Tigris ini dan tidak tenggelam sama sekali. Masya Allah. Bayangkan, mau dicoba Pak? Ya, ini karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia membacakan ayat itu, tiba-tiba ya, Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan bagi mereka, ya, tidak tenggelam sama sekali, bisa melewati sungai Dajlah atau sungai Tigris. Maka kemudian orang-orang Persia ya berteriak-teriak melihat kejanggalan yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka mengatakan diwana. Saya baru tahu ternyata diwana ini bahasa Persia. Saya kira bahasa India. Mungkin orang India ngambilnya dari bahasa Persia. Ya, mananya disebutkan oleh para ulama diwana dalam bahasa Persia artinya ini gila. Gila ya. Bahasa kitanya gimana Pak? Wedan. Melihat pasukan kaum muslimin melewati sungai Dajlah atau sungai Tigris. Nah, kemudian setelah melihat bahwa pasukannya siapa? Asim bin Amr tadi berhasil melewati sungai Tigris, kemudian saat tentunya setelah mereka tiba di pinggir, mereka melakukan pengamanan agar pasukan yang lebih besar itu bisa menyeberang. Ya, jadi pasukannya Asim bin Amr tadi berusaha untuk menekan pasukan Persia untuk membuka jalan. Nah, setelah terbuka jalan, maka Sa'ad pun memerintahkan pasukan yang tersisa untuk menyusul. Ketika itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nasta'inu billah wa natawakkalu alaih. Kita meminta pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Ini yang paling penting, Pak. Ya, yang paling penting itu adalah apa? Kita itu meminta pertolongan dari siapa? Allah. Keselamatan kita ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah lah yang akan memberikan perlindungan kepada kita selama kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkalu alaih, dan kita bertawakal menyandarkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian kata Sa'ad, cukuplah bagi kami Allah dan dia adalah sebaik-baik penolong. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala Al-Aliyyul Azim, yang maha tinggi dan maha agung. Luar biasa bagaimana ya penyandaran dan bertawakalnya pasukan kaum muslimin ketika itu. Sehingga mereka bisa melewati sungai Dajlah tadi. Ya, atau sungai Tigris tadi. Bayangkan bisa berjalan di atas air. Ya. Dan para ulama menyebutkan bahwa karamatul auliya ini merupakan min dalailin nubuwah.
Para ulama menyebutkan karomahnya para wali ini menunjukkan kebenaran kenabiannya Nabi SAW. Karena karomah ini diberikan kepada orang-orang yang benar-benar mengikuti Nabi SAW. Jadi kalau Nabi punya mukjizat, orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dengan penuh keikhlasan, dengan penuh mutaba'ah, pengikutan yang sempurna kepada Nabi SAW, mereka diberi karomah. Seperti yang terjadi pada pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Oleh karena itu kita hendaknya jadi pengikutnya Nabi SAW yang sejati, beribadah sebagaimana tuntunan beliau alaihi salatu wassalam, ya, tidak menambah-nambahi dan tidak mengurang-urangi, benar-benar cinta kepada Nabi SAW, meniru akhlak beliau alaihi salatu wassalam, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Maka kemudian pasukan kaum muslimin pun berhasil menyerang, ya, Sa'ad dan pasukannya berhasil kemudian menguasai istana Madain. Kemudian ketika itu Kisra sudah kabur dia. Nah, nanti panjang ini kisahnya Kisra. Kisra ini yang kabur dari Madain, ini kisahnya nanti nyambung ke kekhilafan Utsman bin Affan sampai nanti dia lari ke daerah Afghanistan. Wah, luar biasa itu kisahnya. Nanti insya Allah saya sudah siapkan peta-petanya. Insya Allah di masa Utsman nanti kita akan bahas pengejaran Kisra sampai mana dia pergi, ya. Nah, kemudian setelah saat ini berhasil ya mengepung kota Madain, ya, beliau pun mengajak atau memerintahkan Salman Al-Farisi yang ketika itu ikut dalam penaklukan untuk mengajak pasukan Persia untuk masuk Islam. Jadi kan memang tujuan perang itu awalnya untuk apa? Bukan untuk mencaplok begitu saja, ngambil harta, enggak. Tujuan perang dalam Islam adalah untuk mengeluarkan orang dari kegelapan kesyirikan kepada tauhid. Oleh karena itulah maka Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan Salman Al-Farisi, ayo ajak pasukan yang tersisa untuk masuk Islam. Maka kemudian berhasillah dikuasai Al-Madain ini. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun menegakkan salat di sana. Kemudian Al-Madain ini menjadi markasnya pasukan kaum muslimin untuk melancarkan penaklukan-penaklukan ke kota-kota lainnya. Sudah pernah lihat belum istana Madain? Ya belum. Ya, itu di Irak. Di Irak. Tidak terlalu jauh dari Baghdad. Nah, ini gambarannya dulu. Masya Allah ya. Istananya berwarna putih. Makanya dalam kisah perang Khandaq, kalau panjenengan masih ingat nggak ketika Nabi SAW menggali parit, ya, kemudian kan para sahabat menemukan ada batu yang besar, ya nggak? Ketemu batu yang besar, kemudian mereka melapor kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kami menemukan batu yang besar, kami nggak bisa mecahkannya. Maka Nabi SAW mengambil cangkul beliau, kemudian belencong, ya, belencong itu cangkul yang ujungnya tajam. Biasanya untuk orang gali kabel kabel optik itu ya, fiber optik, ya, dipakai oleh Nabi SAW, kemudian dipukulkan ke batu tersebut oleh Nabi SAW. Beliau kemudian melihat percikan cahaya. Apa yang ditampakkan oleh beliau ketika itu? Beliau melihat istana-istana merahnya kekaisaran Romawi. Kemudian beliau pukulkan sekali lagi. Beliau melihat Al-Madain yang berwarna putih. Nah, inilah dia yang dilihat oleh Nabi SAW ketika perang Khandaq. Sadaqa Rasul SAW. Rasul SAW ya telah berkata benar. Padahal beliau belum pernah ke Irak. Beliau aku melihat Al-Madain, ya, dengan istana-istananya yang berwarna putih. Nah, inilah dia istana Madain. Ya. Kemudian yang ketiga, beliau ketika memecahkan batu tadi, yang ketiga beliau melihat pintu-pintu kota Son'a, Yaman. Yaman sudah ditaklukkan. Kemudian negeri Syam, istananya Kaisar Romawi di negeri Syam sudah ditaklukkan. Maka inilah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, Al-Madain yang beliau lihat di perang Khandaq. Perang Khandaq itu tahun ke-5 Hijriyah. Ya, sedangkan penaklukan ini setelah tahun 15 Hijriyah. Jaraknya sekitar 10 atau belasan tahun dari apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah kota Al-Madain yang berhasil kemudian ditaklukkan oleh kaum muslimin.
Nah ini sekarang bentuknya kota Al-Madain atau Istana Al-Madain. Masih ada menjadi cagar budaya di Irak. Ya. Ini rekonstruksinya. Ahli sejarah berusaha untuk merekonstruksi kota Al-Madain. Nah ini dia gambarnya. Baik. Maka ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas mengumpulkan ghanimah ya, karena beliau adalah seorang pemimpin yang jujur, ya beliau akan menyetorkan rampasan perang kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian dikumpulkanlah harta yang demikian banyak. Ya. Namun kemudian ada satu hal yang membuat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu itu merasa curiga. Ada sebuah patung atau gambar yang besar di Istana Madain yang kemudian dia menunjuk ke satu arah. Kemudian Sa'ad berpikir, patung ini tidaklah dibuat seperti ini, melainkan ada tujuan di baliknya. Ya, jadi Sa'ad melihat, oh ini patung kok aneh, menunjuk ke satu tempat. Ya, kisahnya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kata beliau, waqad ruwina annahu kana hunaka tamathil min jissin fanadhara Sa'dun ila ahadiha wa idza huwa yushiru bi usbu'ihi ya ila makan. Nah, ketika itu diriwayatkan kepada kami, ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, diriwayatkan kepada kami bahwa ketika itu ya di dalam istana tersebut ada sebuah patung. Wallahu taala alam, patung atau gambar ya. Tamathil ini bisa bermakna patung atau gambar. Kalau kita lihat tadi banyak gambar-gambar ya. Ya. Enggak tahu yang mana tapi ini ya. Ya. Kemudian ada gambar atau patung yushiru bi usbu'ihi ila makan. Yang telunjuknya itu menunjukkan kepada satu tempat. Faqala Sa'dun, maka Sa'ad mengatakan, inna hadza lam yudha hakadha sudah. Gambar atau patung ini tidaklah diletakkan seperti ini untuk satu hal yang sia-sia. Pasti ini merupakan kode. Ya, pasti ada sesuatu di baliknya. Fa akhadhu ma yusamitu usbu'ahu fawajadu ya kubalataha kanzan 'aziman min kunuzil akasirah al-awail. Maka kemudian mereka pun mencoba mengambil apa yang ditujuk, ya, membongkar apa yang ditujuk oleh gambar atau patung tersebut. Maka mereka menemukan kanzan 'aziman, perbendaharaan harta yang demikian banyak min kunuzil akasirah, dari perbendaharaan Kisra yang terdahulu. Ya. Jadi dinastinya Persia ini sudah berjalan ratusan tahun, sehingga mereka berhasil mengumpulkan kekayaan yang demikian banyak. Ternyata kekayaan tersebut disimpan di tempat yang rahasia. Ya, kodenya tadi adalah patung yang menunjuk tempat tersebut. Ya. Qala fa akhraju minhu amwalan 'azimah jazilah. Maka kemudian mereka pun mengeluarkan dari tempat tersembunyi tersebut harta yang demikian banyak dan harta yang demikian berharga. Luar biasa. Ya. Jadi ada kode-kodenya juga bangsa Persia ya. Ini mengingatkan pada kisah pemburuan harta karun ya. Nah, kemudian ada Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan di antara harta yang dimiliki oleh Kisra ketika itu yang berhasil dikumpulkan oleh pasukannya Sa'ad bin Waqqas, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya, dari seluruh harta yang mereka kumpulkan terdapat mahkota Kisra yang dibalut dengan batu-batu permata mulia yang membuat kagum setiap orang yang memandangnya. Demikian juga disita atau diambil dari sana ikat pinggang, pedang, gelang dan topi ya yang dimiliki oleh Kisra. Dan yang unik juga kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa di harta-harta yang berhasil diambil oleh kaum muslimin terdapat permadani istana yang berbentuk persegi 4 dengan panjang dan lebar 60 hasta. Satu hasta itu kira-kira setengah meter, 45 sampai 50 cm. Berarti itu permadani utuh, bukan potongan. 30 kali 30 meter. Ya, sudah bisa main futsal ya.
Ya, 30 kali 30 meter. Ya, udah satu rumah. Nah, kemudian karpetnya itu dijahit dengan benang emas. Terus di karpetnya itu ada permata dan intan. Nah, di karpet itu apa yang digambarkan di karpet tersebut? Digambarkan seluruh wilayah yang dikuasai oleh Kisra. Seluruh imperium Persia digambar di dalam peta atau permadani tersebut. Kemudian gambarkan hewan-hewan, flora dan fauna yang ada di seluruh imperium Persia dalam satu karpet. Masya Allah. Adapun ini karpet saya ngambil aja dari Google. Bukan karpet aslinya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, karpet aslinya seperti apa? Cuma ya kita bisa bayangkan 30 meter. Dan sampai sekarang kan yang namanya Iran atau Persia itu terkenal dengan industri karpetnya. Ya. Jadi dari zaman dahulu 60 hasta kali 60 hasta. Bayangkan yang terbuat dari benang emas. Ya. Ini ghanimah yang berhasil didapatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Nah, ini yang paling menarik ini, mahkota. Tadi kan dikatakan bahwa mahkotanya Kisra dibalut dengan batu-batu permata mulia. Nah, dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Raja Persia itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika ingin menggunakan mahkotanya, itu mahkotanya harus ditarik dengan rantai, saking beratnya. Jadi, dia itu duduk di singgasananya, dalam keadaan mahkotanya itu tidak melekat di kepala. Kenapa? Kalau dia melekat di kepala, kegencet dia. Saking beratnya. Jadi apa? Jadi sekedar simbolis saja. Jadi mahkotanya seperti ini, kemudian ditopang dengan rantai-rantai yang terbuat dari emas. Kata Imam Ibnu Katsir, "Fakana idza jalasa ala kursi mamlakatihi wa dakhala tahta tajhi." Kalau dia ingin duduk, apabila Kisra itu ingin duduk di atas singgasananya, ya, dia harus masuk terlebih dahulu kepada mahkotanya. Wa tajuhu mu'allaqun bisalasil dhahab. Dalam keadaan mahkotanya itu tergantung dengan rantai-rantai dari emas. Saking beratnya. Li'annahu, kenapa dia harus seperti itu? Kenapa mahkotanya Kisra itu harus digantung? Li'annahu kana la yastati' an yukillahu ala ra'sihi li thiqalihi. Karena dia tidak mampu untuk memakainya langsung karena saking beratnya mahkota tersebut. Bal kana yaji'u fayajlisu tahtahu thumma yudkhilu ra'sahu tahta taj wa salasilu dhahab tahmilhu an. Ya, bahkan dia harus merunduk terlebih dahulu, kemudian baru memasukkan kepalanya ke dalam mahkota tersebut dalam keadaan mahkotanya tergantung dengan rantai-rantai dari emas. Ya, luar biasa bodohnya kalau saya bilang. Ya, biar kelihatan keren tapi kok menyusah-nyusahkan diri. Ya, nyulit-nyulitkan diri. Makanya orang ya tampilan tuh biasa-biasa saja. Makanya para sahabat itu kan enteng saja ya, nggak ada beban. Mereka demi gaya saja sampai seperti itu. Ya, mahkotanya harus digantungkan dengan rantai. Maka kemudian ghanimah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dibawa ya ke kota Madinah, ya. Semuanya dibawa, kemudian ditampakkan di hadapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian ketika Umar bin Khattab melihat harta ghanimah yang demikian banyak dari Persia, beliau terkagum-kagum. Dengan apa? Dengan sikap amanahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Luar biasa. Nggak diambil, semuanya dikirimkan kepada Amirul Mukminin. Apa kata Umar bin Khattab? Inna qauman addaw hadza la umana. Sesungguhnya kaum yang mengirimkan kita ghanimah yang demikian banyak ini la umana, sungguh mereka adalah orang-orang yang amanah. Masya Allah. Maka kemudian dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ingat, Ali selalu menjadi pendampingnya Umar. Ya, kita harus sampaikan ini, jangan sampai ada tuduhan. Orang-orang Syiah biasanya suka mengadu domba atau menggambarkan bahwa Ali ini konflik dengan Umar. Enggak, Ali senantiasa berada di samping Umar. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Innaka afafta fa'affat ra'iyatuk.
Wahai Amirul Mukminin, kenapa mereka bisa amanah? Karena engkau memiliki sifat iffah, menjaga kehormatan dirimu, tidak rakus dengan harta. Engkau menjadi sosok yang amanah. Fa'afat ra'iyatuk, maka rakyatmu juga menjaga kehormatan diri mereka, meniru perilaku yang dicontohkan oleh pemimpin. Ini pentingnya seorang pemimpin yang soleh, karena rakyat itu akan mengikuti. Ya, kenapa rakyatnya menjadi umana, menjadi orang-orang yang amanah? Karena pemimpinnya seorang yang amanah. Walau rota'ta la rota'at. Kalau engkau jadi orang yang rakus, wahai Umar, maka rakyatmu tentu akan ikut menjadi rakus. Ini pentingnya seorang pemimpin yang soleh, yang menjadi contoh. Ketika pemimpin itu menjaga ifahnya, menjaga agamanya, maka rakyat yang ada di bawah akan mengikuti pemimpinnya. Ya. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memajang ya baju kebesaran Kisra di kota Madinah. Semua orang terpukau. Kita tahu para sahabat ini mereka adalah orang-orang Arab yang hidup dengan penuh keprihatinan. Ya, kerjanya mengembalakan kambing, ya, bertani kurma, tidak pernah lihat sesuatu yang advance. Yang seperti apa orang-orang Persia dan Romawi. Mereka terkagum-kagum melihat apa yang dipertontonkan oleh Umar. Baju kebesaran Kisra berada di Madinah. Dan ada kisah yang menarik juga, kisah tentang gelangnya Kisra. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Ini kembali kita flashback, Masya Allah ya. Setiap kali ada kejadian, kembali lagi ke masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan kebenaran beliau. Ya, wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, hanya saja yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang Quraisy membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidup atau mati, maka dia akan diberi 200 ekor unta. Maka para pemburu-pemburu ini semuanya berjalan ya untuk memburu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Dia mendengar kabar bahwa ada 3 orang yang sedang berjalan menuju kota Madinah. Sesuai dengan deskripsi yang dia dapatkan, ini sesuai dengan deskripsinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 orang, ya, Rasulullah, Abu Bakar, dan salah seorang pembantunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. 4 orang bersama 1 orang lagi penunjuk jalan. Maka kemudian Suraqah bin Malik pun memacu kudanya untuk mengejar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia setiap kali dia mendekati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kudanya terjatuh. Kemudian ketika Rasulullah menjauh, kudanya bangkit lagi, dia mencoba untuk mengejar Nabi, kudanya terjatuh. Maka kemudian dia mengubah niatnya, ya sudah, saya tidak lagi mengejar dia. Akhirnya kudanya bisa berjalan mendekati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian dia mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Allah, murni bima syi'ta. Wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah, perintahkanlah aku sesuai dengan apa yang kau hendaki. Qala fakif makanak la tatrukanna ahadan yalhaqu bina. Ya, yang aku inginkan darimu, kata Rasulullah SAW, tetaplah engkau di tempatmu dan tolong cegah agar tidak ada orang yang mengikuti kami. Nah, ketika itu Suraqah meminta jaminan dari Nabi SAW. Ya, kalau engkau menang, tolong aku nanti jangan dihukum. Kata Suraqah bin Malik. Kalau nanti engkau sudah menang berjaya, tolong aku jangan dihukum. Maka kemudian Rasul SAW mengatakan kepada Suraqah, ya, ka'anni bika waqad albasta siwarai Kisra. Kata Nabi SAW, bahkan kelak engkau akan menggunakan 2 gelangnya Kisra. Ini Nabi SAW baru berhijrah ke Madinah. Berarti berapa belas tahun yang lalu.
Beliau mengatakan kepada Suraqah bin Malik, wahai Suraqah, bahkan nanti engkau akan memakai 2 gelang kebesarannya Kisra, Raja Persia. Maka kemudian ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah ini, terdapatlah 2 gelang milik Kisra tadi. Umar pun menunaikan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Beliau memanggil Suraqah bin Malik, kemudian mengenakan 2 gelang tersebut kepada Suraqah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak mengatakan dari hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, apa yang beliau sampaikan berapa belas tahun. Makanya kita tuh jadi umatnya Nabi itu jangan bandel. Nurut saja. Ya, kalau Nabi SAW melarang kita dari melakukan sesuatu, itu pasti untuk kebaikan kita. Ya, nurut sajalah kepada Nabi SAW. Apakah tidak cukup bagi kita kebenaran apa yang beliau sampaikan? Hah? Berkali-kali kita melihat sendiri bagaimana kebenaran yang beliau sampaikan. Beliau melihat istana Romawi, beliau melihat istana Persia, beliau melihat pintu-pintu kota Son'a. Semuanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah kita, kalau Nabi SAW melarang sesuatu, jauhi. Kalau Nabi SAW memerintahkan sesuatu, kita amalkan. Ya, karena beliau itu tidak mengatakan dari hawa nafsunya. Pastilah apa yang beliau perintahkan itu kebaikan, apa yang beliau larang ini pasti memudaratkan kita. Yakin dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kira-kira peta kekuasaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sebenarnya yang bagian Iran ya ini sebenarnya belum ya. Ini kebanyakannya nanti di masanya siapa? Utsman bin Affan. Kalau Utsman bin Affan ini sudah sampai dekat Afghanistan. Jadi Uzbekistan, Bukhara itu berhasil dikuasai di masa Utsman bin Affan. Demikian juga Azerbaijan. Barusan perang sama Armenia ya. Azerbaijan, Armenia itu juga berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Baik. Ini kisah penaklukan Al-Madain di masa kekhilafan Umar bin Khattab. Kemudian kita akan coba bahas ya. Kita akan bahas bagaimana keadilan yang ditegakkan di masa Umar. Ya, penegakan hukum di masa Umar. Baik, Umar dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil. Di masa Umar bin Khattab ya, hukum tidak kemudian kalau istilahnya hanya berpihak pada sebagian pihak. Ya, semua orang tersentuh hukum. Bahkan putra beliau tersentuh hukum. Ya, banyak riwayat anak-anak beliau itu terjatuh pada sebuah kesalahan, Umar radhiyallahu anhu malah menghukumnya dengan lebih berat. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dari Sa'ib ibn Yazid, beliau mengatakan bahwa Umar mengatakan, "Dzukiroli anna Ubaidullah ibn Umar wa ashaban lahu syaribu syaraban wa ana sa'ilun anhu fa in kana yuskir hadattuhum." Kata Umar bin Khattab, ada yang melapor kepadaku bahwa putraku Ubaidullah ya bin Umar dan teman-temannya minum khamar sampai mabuk. Alhamdulillah aturan khamar hari ini dibatalkan. Ya. Kemarin sempat ketar-ketir. Alhamdulillah, ketika banyak yang bersuara, akhirnya suara itu didengarkan, akhirnya dibatalkan. Ya. Makanya kita ketika melihat kemungkaran, jangan diam. Ya, dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik, ya tetap mengingkari perkara tersebut. Karena kalau diam, itu pasti akan terus. Ya. Maka ketika itu anaknya Umar, Ubaidullah, ya dia minum khamar. Maka kata Umar, kalau memang benar apa yang dikatakan, dikabarkan tentang anakku bahwa dia minum khamar, maka aku akan berikan hukum had kepada anakku. Kemudian ternyata benar berita tersebut, bahwa putra beliau minum khamar bersama teman-temannya. Kemudian kata Sa'id ibn Yazid, "Fara'aituhu yahuttuhum." Aku melihat Umar mencambuk mereka. Anaknya Umar sendiri. Bahkan nanti masih ada satu lagi riwayat dari
Al-Imam Al-Baihaqi tentang anak beliau yang lain, itu bahkan ditambah hukumannya. Kenapa? Karena dia anak khalifah yang harusnya menjadi contoh bagi yang lain. Insya Allah pembahasan tentang bagaimana keadilan Umar radhiyallahu taala dalam menjalankan tampuk kekhilafahan ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Baik, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.